Terima kasih. Kita muda. Kita muda. Kita muda. Iya. Luar biasa. Impian saya dari dulu itu bisa berada di kampus ini, ya. Universitas Multimedia Nusantara. Karena saya sering lewat tapi belum pernah masuk. Jadi terima kasih untuk sambutannya. Kita berikan aplaus untuk rektor dan para pimpinan dari Universitas Multimedia Nusantara. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya diundang sebagai pembicara untuk topik yang mengagetkan saya. Karena kok ada topik yang diangkat dan saya diundang untuk menceritakan pengalaman hidup saya. Judulnya Fatherless. Jadi bagaimana anak-anak yang hidup dan tumbuh berkembang di dalam keluarga tapi kehilangan figur ayah. Ada yang karena ayahnya meninggal, ada yang karena ayahnya sibuk bekerja, tidak peduli, atau perceraian. Jadi anak-anak ini bagaimana mereka yang tidak memiliki role model ayah sebagai figur yang bisa dicontoh, bisa dijadikan panutan, tiada. Jadi ada bahkan yang menyebutnya, kami pernah mengangkat cerita itu, ayah ada, ayah tiada. Ayahnya ada, tapi tidak intens menjalin hubungan dengan anak-anaknya. Nah, ini menarik karena saya memang dijadikan contoh cerita bagaimana saya tumbuh ketika orang tua saya bercerai, saya ikut ibu. Tapi saya masih beruntung, umur 13 tahun bertemu kembali dengan ayah saya dan saya tinggal bahkan berdua satu kamar dengan ayah di Papua. Berapa banyak anak-anak yang kehilangan figur ayah sehingga figur ibu menjadi dominan. Ini tidak membandingkan teman-teman, tapi hanya menceritakan ada figur ibu yang dominan di dalam keluarga karena fungsi ayah yang mungkin oleh karena kesibukan mencari nafkah atau karena perceraian atau karena sudah meninggal, maka ibu menjadi sentral dalam keluarga. Hari ini kita akan bercerita tentang ibu. Kenapa? Karena saya melihat ada satu buku, judulnya The Colors of Mothers. Jadi ini cerita tentang orang-orang yang melihat ibunya dari berbagai perspektif, ya. Ditulis oleh Riani Indriati. Riani ini tinggal di Portugal. Nanti kita cek kampung halamannya di mana ya. Kemudian nanti ada dua perempuan yang bercerita di hadapan kita. Yang kedua, tamu kita tinggal di Belanda. Ya, perempuan dua-duanya. Nah, mereka juga mengisi cerita di sini, tapi ada juga perempuan-perempuan yang bercerita, atau laki-laki juga, anak laki-laki yang bercerita tentang ibunya. Jadi, banyak cerita menarik yang akan kita dengarkan, tapi ada baiknya kita langsung aja mengundang penulis dari buku ini, Riani Indriati. Riani, terima kasih. Jauh-jauh datang dari Portugal. Betul. Iya. Di kota mana? Di Porto saya, Pak. Porto. Baik. Riani aslinya dari? Saya dari Boyolali. Oke, kita berikan aplaus dan silakan duduk untuk Riani. Jadi membaca buku ini, dan kalau teman-teman baca, aku yakin pasti sebagian besar akan berlinang air mata. Karena ini perjuangan ibu. Ibu itu selalu secara emosional dekat dengan kita ya. Kenapa sampai Anda merasa cerita-cerita tentang ibu di buku ini penting untuk dijadikan buku? Kalau dari saya pribadi, saya lahir dari seorang ibu yang meskipun dari keluarga yang amat sangat sederhana, miskin bahkan, tapi ibu saya itu berjuang dengan kegigihan dan rasa ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi meskipun saya dari keluarga miskin, tapi saya merasa saya adalah anak yang beruntung. Saya merasa bahwa meskipun dari segi ekonomi kita tidak bisa banyak,
Tapi ibu saya menanamkan banyak sekali benih-benih nilai-nilai kehidupan yang akhirnya bisa menjadikan saya seperti saya sekarang, Pak. Jadi ini suatu penghormatan secara pribadi dari saya kepada ibu, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga percaya akan the power of storytelling. Jadi saya percaya bahwa cerita itu bisa membantu seseorang somewhere out there. Itu saya percaya. Kemudian saya juga berpikir bahwa di kehidupan sekarang kan kadang-kadang kita lebih fokus ke individu. Seperti contohnya saja, maaf saya ambil contohnya Pak Andi. Mungkin orang melihat Pak Andi adalah seorang sosok yang hebat. Siapa sih yang gak kenal Pak Andi gitu loh. Tapi di balik Pak Andi pasti ada sosok seorang ibu. Jadi melalui buku ini saya juga ingin merubah persepsi bahwa mungkin ini sudah saatnya kita semua mulai memahami betapa besar peran seorang ibu, begitu Pak. Intinya seperti itu. Itu tujuan dari membuat buku ini ya. Betul. Ada berapa kisah tentang ibu di buku ini? Total ada 22 cerita. Itu dari 21 kontributor plus saya, jadi ada 22 dari 15 negara yang berbeda. Oh, jadi ini bukan orang Indonesia saja ya? Bukan, dari 15 negara yang berbeda. Dari 15 negara. Betul. Yang memberikan kontribusi dalam cerita tentang ibu mereka. Betul, betul. Jadi ini anak bercerita tentang ibunya ya? Persepsi anak mengenai ibu mereka, betul. Kalau bicara kehidupan Riani sendiri ya, tadi kan walaupun kami hidup dalam kekurangan, semiskin apa waktu itu? Kemiskinan sampai di tahap di mana contohnya ibu saya punya 6 anak, saya anak paling akhir. Tapi jarak antara saya dengan dengan kakak yang paling tua itu sudah banyak. Jadi kemiskinan yang saya alami itu contohnya misalnya karena kami tidak punya uang untuk makan. Jadi kalau ada kadang-kadang ibu saya harus ke warung sebelah untuk mengambil beras-beras yang sudah jatuh di tanah. Kemudian dibawa pulang untuk dibersihkan. Kemudian apa yang ibu saya bawa ke rumah itu dibagi, jadi ada 6 piring, kemudian berasnya, nasinya ditaruh di piring, dipakein nama masing-masing supaya nggak ada yang, kalau bahasa Jawa kan ada yang gruwes gitu loh. Kalau yang lagi ada yang nakal kan jatahnya kakaknya atau adiknya diambil, digruwes gitu. Jadi sama ibu saya itu dibikin ada nama-namanya gitu. Itu satu memori yang saya nggak akan pernah lupa tentang ibu saya. Terus kemudian kemiskinan lain yaitu kayak misalnya untuk beli ikan asin aja, ibu saya cuma bisa beli kepalanya, bukan badannya. Terus kalau misalnya suatu hari punya rejeki bisa beli ikan bandeng gitu Pak, ya nggak boleh dimakan langsung, jadi hanya boleh dicocol yang garamnya saja. Terus kemudian saya sekolah pergi dan pulang ke sekolah jalan kaki lewat 3 sungai. Kemudian kalau lagi hujan, ibu saya jemput di pinggir jalan pakai payungnya itu dari pohon pisang. Ya memang itulah yang saya alami, begitu Pak. Orang tua Anda pekerjaannya apa dan pendidikannya sampai di mana itu ya? Kalau ayah saya itu bahasa Jawanya belante. Jadi jual beli sapi ke kota-kota lain. Ibu saya itu dulu guru SD. Tapi saya itu tumbuh tanpa kehadiran ayah saya, meskipun tadi seperti yang Pak Andi sampaikan gitu loh, ada ayah tapi sebenarnya nggak ada, antara ada dan nggak ada. Saya ingat pertama kali saya ketemu ayah saya itu saya sudah SMP, jadi nggak ada figur ayah sama sekali. Jadi central figur di hidup saya ya ibu saya gitu. Jadi ya ada ayah tapi nggak ada peran apapun. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang saya ingat tentang ayah saya ya hanya sekedar kala-kala saja ada di rumah gitu Pak. Terus kemudian ayah pendidikannya? Kalau ayah saya kurang jelas, mungkin hanya sampai SD karena untuk baca dan tulis pun kayaknya juga tidak sampai di tahap di mana itu menjadi suatu kebiasaan gitu. Baik, Anda sendiri pendidikan formalnya? Kalau formalnya, saya sebenarnya juga punya background jurnalistik, tapi dulu saya kuliahnya di Mustopo. Jadi nggak ada fasilitas seperti yang adik-adik sekarang punya di sini. Nggak ada namanya lab, nggak ada segala macam gitu. Jadi S1 saya di Mustopo, jurusan jurnalistik.
Terus S2 saya ada 2, satunya dari University of Houston, itu saya ambil Public Relation, Houston, Texas. Houston, Texas. Oh, Anda sampai ke sana ya? Iya, terus S2 saya satu lagi itu dari Texas A&M, saya ambil Applied Linguistics. Bagaimana mungkin anak keluarga miskin Boyolali bisa sekolah setinggi itu sampai S2 Amerika? Bagaimana ceritanya? Dulu itu sekitar tahun 2004-2005 saya bekerja di perusahaan Amerika. Kemudian perusahaannya waktu itu diambil oleh perusahaan asing, jadi semua karyawannya dikasih pilihan apakah mau terus bekerja atau ambil uang pesangon. Saya ambil uang pesangon, terus pada saat itu saya sudah berpacaran dengan yang sekarang suami saya. Orang mana? Orang Belanda, Pak. Akhirnya menikah dengan orang Belanda. Akhirnya menikah dengan orang Belanda. Jadi waktu itu suami saya lanjut kerja, saya memutuskan untuk kuliah di Amerika. Ibu saya jalan meminggul padi lebih tinggi dari badan ibu saya. Kemudian jalan seperti itu, peluh bercucuran gitu, sampai akhirnya saya sumpah sama diri sendiri gitu loh, bahwa saya berjanji tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.